Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dapat menjalankan segala aktivitas kehidupan kita, ibadah kita. Mudah-mudahan dengan kita dihadirkan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ini selalu diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang menjalankan segala harapan, cinta dan kerinduan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang akan kita kupas kali ini sedikit mengulas tentang Majlis Tsamin Adabul Mir'ah. Ya, ini pengajian dari Syekh Abdul Qadir Jailani di bab ke-8, yaitu jangan hanya memperbaiki lahiriahnya saja. Ya. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu yauma thulatsa, beliau di pengajian hari Selasa mengatakan al-mara'i thawbuhu nadhifun wa qalbuhu najasun. Beliau berkata, ada seorang yang memakai baju nampak elok, bersih dalam pakaiannya, namun kotor apa? Kotor hatinya. Yazhadu fihi al-mubahat wa yaqsidu 'anil iktisab. Maka kita diminta untuk berzuhudlah dalam kebolehan. Dalam kebolehan itu adalah mubahat. Apa-apa yang boleh itu kita disuruh untuk prihatin menzuhudkan diri kita. Apa-apa yang boleh kan ada sunnah, ada wajib, ya, ada makruh, ada haram. Ini hal yang mubahat aja, yang diperbolehkan, kita disuruh untuk menyederhanakan. Karena kita ingin coba bersolek di dalam batiniah kita. Itu beliau di sini mengarahkan agar kita lebih kepada menundukkan hati, bukan cuma memperbaiki rupa dan zahirnya. Yuzhidu fil mubahat wa yaqsidu fil iktisab wa yaqulu bidainihi wa la yatawarra'u jumlatu yaqul haram sarihan. Selain kita disuruh untuk berzuhud atas kebolehan atau mubahat, ya, biasanya juga orang-orang yang kotor hatinya itu malas untuk bekerja, ya, untuk makan doang yang dia pikirin. Malas kerja tapi pengennya makan. Guna mengisi agama, ada rasa ingin mengisi agamanya, ya, dan tidak mengenal warok atau memelihara diri. Ya, warok itu salah satunya adalah dalam artian memelihara diri dari keharaman dan syubhat. Jadi dia memakan sesuatu dengan mengandalkan dasar agama. Jadi kalau datang ke tahlilan kan ada makan itu, datang ke rumah orang kan ada jamuannya, cuma ngandelin itu doang. Ini bukan nggak boleh, kan itu kan satu yang diperbolehkan, tapi cobalah untuk zuhud, ya, untuk mengisi hari-hari itu dari hal-hal yang lebih positif. Jadi jangan cuma mau ngandel nadah tangan di bawah. Yukhfi amrahu 'alal awami wa la yukhfa 'alal khawas. Jadi terhadap makanan-makanan haram yang jelas haram, bagi umumnya permasalahan itu pastinya nggak jelas, tetapi bagi al-khawasul abdal sama sekali tetap jelas. Jadi kalau sama orang-orang umum bahasanya makanan-makanan gitu nggak jelas lah, asalnya dari mana, keharamannya seperti apa, nimbrung aja sama temen,
sama tongkrongan yang kita nggak tahu makanannya itu hasilnya dari apa kan. Gitu. Tapi kalau sama orang yang memiliki kekhususan, ketelitian, dia pasti tahu, jelas. Untuk orang-orang tertentu yang mendalami kehati-hatian, wah ini nggak beres nih. Gitu. Kalau hanya orang memperbaiki lahiriahnya, tapi dia tidak memperbaiki batinnya, sibuknya sama yang dohirnya doang, pengen baik, pengen nongkrong sama teman, pengen nimbrung sama kumpulan, dia nggak begitu teliti sama hasil dari yang dia makan, dari temen yang dia bawa, misalnya bawa apa nih, kebiasaan temennya melakukan subuhat masih diakrabin misalnya. Nah ini ada anjurannya untuk membersihkan hati itu, hati-hati sama pergaulan, hati-hati sama teman-teman tongkrongan, hati-hati sama lingkungan. Paham ya? Maksudnya kita jauh lebih teliti lagi kalau udah ngaji ya. Kalau udah pengen bersihin hati kita, pengen bersihin batiniah kita dalam ibadah, lebih apa namanya, kayak punya perhatian lagi sama teman-teman, sama pendapatan teman-teman. Ya, hasil dari mana? Misalnya dia kerja kerjaan yang halal, ya, bismillah, nggak apa-apa. Misalnya dibagi, ditawarin. Tapi kalau malah mencari sesuatu yang kategori mubahat, emang dibolehin. Mubahat kan artinya satu hal yang dibolehkan. Cuma dia nggak hati-hati. Nah ini akhirnya dia hanya terjebak kepada sesuatu yang zahir doang. Pengen nyakepin, pengen bagusin diri di depan permukaannya aja, tapi dalamannya kagak. Itu kan sering terjadi. Kalau ketemu sama teman-teman lama yang udah sekian lama, misalnya temunya di reunian kan biasanya kan ya. Ini kumpul di rumah si Anu gitu. Kalau sama orang-orang yang hatinya betul-betul pengen dijaga, dia bakal neliti itu kerjaannya apa, hasilnya dari mana, manfaatnya apa gitu. Karena dia pengen mencoba menundukkan dirinya dari perkara-perkara haram dan syubhat. Ini nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani demi membersihkan hati kita. Biasanya kalau nggak begitu teliti, cuek aja gitu, ya kita akhirnya cuma bersolek kepada zahirnya. Anak majelis nih, anak sering datang ke tablik misalnya, cuma zahirnya doang kayak kopiah putih nampaknya, cuma sesuatu yang sifatnya syubhat nimbrung terus, akhirnya batinnya nggak bersih, ibadahnya nggak ada semangatnya, cuma ada perasaan-perasaan yang kagak enakan doang. Nggak enak kalau kagak ini gitu. Tapi dia bukan karena untuk Allah, dia terjebak kepada situasi penghambaan makhluk, validasi kawan-kawan gitu. Gue biar dibilang ini, gue biar dibilang itu. Nah, makanya beliau di sini menekankan jangan hanya kita lahirnya aja yang diperbaiki, hubungan baik, ya kan? Cuma itu doang. Sebenarnya ini meningkatkan derajat kita sebetulnya. Kemarin kan kita disuruh memperbaiki kan sosialnya, hubungan kita. Rupanya beliau ini menganjurkan jauh lebih dalam lagi, gitu, supaya kita tidak terjebak kepada baju yang nampak. Kayaknya baik banget sama temen gitu, ahli ibadah banget, ahli majelis banget. Ya beliau tekankan di dalamnya, lebih teliti lagi. Perhatiin ente kalau bergaul, makanan yang ente makan dari apa, yang dihasilkan sama teman-teman bagaimana. Kita kan nggak sedalam itu kadang-kadang. Kita kalau disamperin, Ustaz, fadhal Ustaz, ya, gitu. Kita nggak tahu dari mana lo bawain gua, gitu. Nah ini arti dari apa namanya, alamat pembersihan jiwa batiniah kita. Ya kan sifatnya mubah, kan boleh-boleh aja kita terima, kita makan kan nggak apa-apa. Tapi di situ dikatakan tadi, ya, kita disuruh zuhud kepada hal-hal yang mubahat. Kullu zuhdihi wa ta'ati ala zahirihi amirun wa batinihi kharabun wa tilka ta'atullah azza wa jalla bil qalib. Jadi setiap kezuhudan dan kebaktiannya hanya dari lahirnya aja. Kelihatannya zuhud aja itu masih dikritik sama beliau. Kelihatannya baik-baiknya aja itu masih dikritisi, masih digarisbawahi. Kenapa? Karena masih terjebak dengan lahiriah. Emang repot ya.
kita pengen hati-hati banget, itu masih kelihatan kehati-hatian kita. Gitu. Makanya tetap batiniyah itu ada sesuatu yang bertentangan dengan zohir yang nampak, walaupun zohirnya itu adalah satu kezuhudan. Paham ya? Kita kan bahasanya pengen hati-hati nih. Ngomong, lu dari mana lu? Makanan apa nih gue gak mau nih ya? Kan kita ngomong tuh sama orang, itu aja ketahuan, kan udah nampak. Kenapa dia? Dia mau belajar zuhud. Belajar zuhudnya aja itu udah satu penampakan. Masya Allah. Berarti jauh lebih dalam lagi adalah itu perintah batiniyah kita. Dalam di sini. Jadi kita serba salah. Cuma begitulah namanya perjuangan. Awalnya kita nampak seperti mana zahir, perbaikan diri kita kelihatan dulu, tapi digembleng lagi, kata beliau. Tanamkan kepada hati agar betul-betul tersentuh secara batiniyah kita. Gitu. Kan biasa kan orang kalau ngomong, ini terus terang nih ya, gue bukannya sombong. Ngomong begitu aja kan kayaknya, ya lu sombong gitu udah. Gitu. Gue bukannya pengen so alim nih, baru belajar kemarin. Gimana? Apa hasil dari rezekinya dia? Itu aja udah bagian dari menunjukkan kealimannya. Gitu. Ini betul-betul halus secara apa namanya menyikapi sesuatu yang batin. Emang nggak boleh banget kelihatan. Ya, sampai PR-nya ini bukan cuma sama orang awam sebetulnya. Sama orang-orang yang tergolong sudah alim sendiri, ya, ditegur oleh beliau agar mentarbiyah secara batiniyahnya. Kullu hadha al-asya' tata'allaqu bil qulubi wal asrar al ma'ani ta'arrum mimma anta fihi hatta akhadha laka min al-haqqi ta'ala kiswah. Beliau mengatakan kalau kamu tunduk hanya kepada Allah dengan hati yang tidak meliputi acuan, segala hal yang bergantung pada hati dimensi ketiga, yakni sir, atau kita menelanjangkan diri kita terhadap apapun dengan yang bertempat di sana, artinya jiwa. Ya, kita nelanjangin diri kita terhadap jiwa yang nampak, hingga punya kita itu, ya, memiliki pencabutan dari Allah, akan terasa sesuatu yang dicabut itu tidak sakit kalau kita acuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelan-pelan nih, ya. Jadi segala hal yang bergantung pada hati kita kan ada gantungan itu, ya, sirnya kita, maka buka aja di hadapan Allah, udah telanjang, nggak ada apa-apa, nggak ada ruang kayak kita pakai pakaian, kayak kita pakai perhiasan, kayak kita pakai tampang lah, nampangin diri, dandanan, ya. Itu kalau dicabut sama Allah, itu nggak berpengaruh apa-apa. Itu cirinya. Kalau kita tunduk sama Allah, yang hanya meliputi acuan itu meliputi yang kelihatan doang. Ini gue pengen kelihatan, ini gue pengen ini, gue pengen ini. Itu masih dikatakan celaka. Karena kamu akan menjadi hamba baik perilaku yang kamu buat, bukan kepada penghambaan Allah. Gitu. Kita pengen bagusnya aja gitu kelihatan. Lu ngapa sih baik sama dia? Enggak, gue pengen baik aja kelihatan sama dia. Kan Allah ngajarin begitu. Iya, tapi tak terpautnya itu ada sama gantungan hati. Karena kita masih memiliki acuan untuk validasi teman kita. Gitu. Itu masih dikategorikan celaka. Kelihatan taat sama Allah, ya. Tapi masih meliputi acuan. Ya, acuan hati. Maka kalau aja sampai kita ditelanjangin, ditarik nih apa-apa kepemilikan kita, kayak haji nih ya, kan mentarbiyah kita dengan baju tanpa jahitan, putih, suci dan bersih, nah, tanpa ada embel-embel jabatan, ya, kain sutra, imamah, kan nggak ada tuh, nggak ada kopiah putih. Tapi Tapi kita hanya menautkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kelihatannya awalnya mengikuti alur zohir, rukun, syarat, wajib. Tapi pas udah duduk, ngadep berdoa sama Allah dengan kebersamaan yang kompak, pada waktu yang kompak, pada masa yang kompak, yang sama. Maka di situ ada kekhusyuan sama Allah, ada berserah dirinya kepada Allah. Ya. Ini yang beliau menginginkan kita
supaya tidak terasa sakit hati kalau acuan tadi yang nampaknya zahir itu dicabut. Kalau udah disuruh jangan pakai pakaian berjahit, termasuk sempak ya kan. Kan orang kalau lagi haji pakai ihram nggak boleh pakai sempak. Biar kata saya nggak biasa, gitu. Nggak bisa, kita kudu taat. Terus ada lambang apa tuh namanya anggota DPR kan biasa di sini. Ada jas, ada pangkat, dicabut. Ente mau ngadep siapa ya sebenarnya kan gitu. Maka haji itu salah satunya adalah bagian dari tarbiyah untuk memperbaiki batiniyahnya, bukan zahirnya. Untuk apa? Untuk melepas baju syahwat dan cinta akan makhluk. Wal asrar wal ma'ani ta'urru mimma anta fihi min hatta akhadha laka min al-haqqi ta'ala kiswatun la tubali 'audu. Jadi ketika baju ya yang diangkat atau ditelanjangkan tersebut adalah bagian dari syahwat, baju kedunguan. Ya, baju dibilang di sini kata beliau baju kedunguan, baju ujub, baju nifak, pakaian nifak, baju cinta ya kepada makhluk, penerimaan atas mereka pada dirimu. Ya, ini disuruh untuk lepaskan itu dari dunia dan menuju kepada pakaian-pakaian akhirat. Maka tinggalkan pengitaranmu, kekuatan dan kemarahanmu, campakkan dirimu kepada yang al-haqqu, yakni Allah Subhanahu wa taala, tanpa daya kekuatan ya. Ikhla' thiyabaka tawanika fi huquqillahi azza wa jalla. Ikhla' thiyaba fawq wuqufika ma al-khalq. Kita disuruh kepada yang hak tanpa kita mengaitkan kekuatan kita. Aku mampu untuk berbuat ini. Kita udah nggak mampu lagi kalau udah berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mirip dah kayak hajian. Kita mau mampu gimana kalau udah sampai menghadap Allah dengan sesuatu yang memang diperintah secara secara wajib. Pasti kita tunduk. Tapi ini momennya bukan untuk hajian, maksudnya untuk keseharian kita. Risalah hajian itulah yang kita jadikan contoh pada nasihat beliau di dalam bab apa? Bab memperbaiki pakaian batiniyah kita. Gitu. Terutama kepada hukukillah, pada hak-haknya Allah. Ikhla' thiyabaka fawqa ma khalqi wa syirka qabli ikhla' thiyabaka syahwata wal ra'wah wal 'ajab wan nifaq wa hubbuka lil qabuli al haq. Disuruh kita melepaskan semua keterikatan pemberian yang menutupi ya, tujulah dia, putuskan dunia sekali lagi dengan ketelanjangan, jalanlah kepadanya dengan terputus dan terpusat dari selain dia, pencarian yang bisa menyatukan dirimu, memperkuat jiwamu dengan kekuatan lahir dan batin, sehingga kalaupun keberadaan ini terkunci untukmu dan berat dibebankan atasmu, engkau tidak terasa berat. Jadi sampai kalau udah kita ini betul-betul kayak orang taubat, betul-betul melepaskan semua jiwa raga kita untuk Allah, waktu disuruh dites ya, dites nih misalnya, ya udah tinggalin rumah lu, tinggalin orang-orang yang lu kasihi, tinggalin semua fasilitas hidup lu, mau nggak? Kalau masih berat, oh maaf dah, itu masih belum berarti. Batin nanti masih kotor, di situ maksudnya. Disuruh betul-betul telanjang menuju ke Allah itu udah nggak pakai apa-apa. Batiniyah kita itu sanggup nggak untuk begitu? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berat banget temannya. Tapi disitulah pendidikannya untuk mengetahui kualitas batin kita yang bersih dan baik. Kalau udah sampai ada perintah Allah untuk meninggalkan semua itu, kira-kira status cinta kita itu gimana? Sebagaimana para sahabat, kan kita paham banget ya, ketika mengikuti Rasul untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang dia bawa? Enggak, semua kekayaannya ditinggal, istri-istrinya ditinggal. Ya kita kalau udah menjalankan perintah Allah dengan saksama, kira-kira kita mau ninggalin enggak? Ini masih nyangkut tanggung, lagi ngerjain apaan gitu kan, azan, qomat, tar dulu. Berarti batin kita masih belum dikategorikan baik. Itu risalahnya. Kalau masih rasanya berat banget, gimana kita mau nelanjangin diri kita di hadapan Allah? Sedangkan perintahnya aja kita taksokin dulu, taran dulu, tar dulu besok aja dah. Lagi dalam keadaan tidak sibuk, boleh nih.
untuk apa istilahnya full tepat waktu. Tapi ternyata kan enggak. Seringkali kita mengabaikan sesuatu yang memang perintah Allah untuk kita jalani dengan meninggalkan hal-hal yang menyangkut itu gimana? Masih sulit. Al-Fakir sendiri masih, Masya Allah. Kita membaca begini kayaknya nampar ke diri kita ini. Aduh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sanggup nggak kira-kira? Kalau emang dasarnya itu adalah perintah Allah. Ya, sampai beliau mengatakan untuk menjaga diri dari kelenyapan makhluk melalui tauhid yang engkau genggam erat. Kita kalau udah megang tauhid, genggam erat, nggak peduli sama dunia, ini istilahnya. Perlu sekedarnya, bukan yang kayak tujuannya. Perlu. Nah, di situ akan ada kekuatan tauhid yang dapat membuat cahaya batiniah kita itu sehat, cerah, terang benderang. Emang sulit, tapi itulah perjuangan. Kita untuk menjadi orang yang bertakwa bukan cuma ingin meninggalkan sesuatu yang diharamkan, dilarang, menjalani yang diperintahkan, bukan cuma itu rupanya. Lebih dalam lagi adalah kebersihan hati. Kalau masih yang tadi dibilang, kalau masih susah ninggalin yang harusnya bisa ditunda dari dunia kita untuk akhirat kita, padahal Allah nggak minta banyak loh waktu kita. Allah nggak minta banyak pada kewajiban yang kita lagi jaga, tapi kenapa masih berat? Berarti kita masih dalam kelemahan akidah. Kayak kita khawatir, tar dulu kalau datangnya terlambat ntar bisnis nggak jalan, ya upah berkurang, bini ngomel, anak ngambek, ya padahal ada perintah Allah yang jauh lebih besar. Kayak gitu. Kemahaadilannya Allah artinya diragukan. Akhirnya yang terjadi ketika dia meninggalkan apa yang Allah perintah, lebih parah lagi. Dia bisa menghabiskan waktu, tenaga, perasaan, harta. Semuanya malah dikuras. Gitu. Maka penting kita memperbaiki batiniah kita, supaya Allah yang akan memakaikan ketelanjangan kita tadi. Kayak kita kan kalau diperintahin udah sami'na wa ata'na ya Allah. Kan kayak nggak pakai baju nih, apaan aja, nggak perlu pangkat, nggak perlu jabatan, nggak perlu ini, ya Allah udah Allah aja ada tujuannya gitu kan. Ya, kan berarti kan kayak ngelempar semuanya tuh. Ini udah perintah Allah, lu jangan ngerayu-ngerayu gue, udah nggak bisa. Ditinggalin teman akrabnya. Ntar dulu bro, sebentar aja, ntar dikit lagi gol ini. Aduh sorry ya, ini nggak bisa ditawar. Gitu, kayaknya banyak banget waktu dunia kita dibanding waktu akhirat kita. Berani bilang kayak gitu. Kelak Allah yang akan menutupi semua kekurangan dan kekhawatiran tersebut. Itu yang dimaksud. Ya, bisa dipahami ya? Jadi kalau orang udah zuhud, ya benar-benar nggak terpaut sama makhluk, dan batin kita ini mencoba untuk ngontrol nafsu itu sendiri, ya, ini insya Allah akan ada jaminan-jaminan yang Allah akan buka. Ikhla' min hawlika wa quwwatika wa wujudika wastarih baina yadayka al-haq azza wa jal bila hawla wala quwwata wala wuqufa ma'as sabab. Untuk mengosongkan dunia ya dengan tangan zuhud, mengosongkan segala sesuatu kepada Allah ya, untuk mendapatkan keberuntungan, kebaikan dunia dan akhirat. Maka kita diminta jagalah dirimu dari perbudakan nafsu, hawa dan syaitan, penunggumu sebelum mati. Jadi syaitan itu emang kagak bisa ninggalin, dia nungguin aja sampai kita mati. Ini jangan sampai menjadi perbudakan nafsu. Ya, setan dikasih fasilitas, tempat untuk kita layani. Jagalah kematianmu secara tertentu sebelum datang kematian sesungguhnya. Tuh. Alaikum bil maut al khas qabla al maut al am. Jadi kita kalau udah ngawasin kematian yang belum kematian sebenarnya, sebelum kematian sebenarnya, maka ruang untuk setan ganggu ketauhidan itu jauh. Gitu. Nah, perintah beliau di sini jangan sampai diperbudak nafsu yang menghalangi tarbiyah batin kita secara mandiri. Ya. Jadi jaga kematianmu secara tertentu sebelum datang kematian sesungguhnya. Itu artinya kita ketika masih sehat walafiat, kita udah betul-betul nggak ingin terpengaruh sama gangguan-gangguan yang bersifat hubbud dunia,
takut ini, takut itu. Setan kan begitu. Sebelum kematian datang, itu ingin menghilangkan ketauhidan dari seorang hamba. Kayak rayuan-rayuan itu terus digaungkan sama mereka. Ntar anak lu masih belum di mana misalnya, belum disekolahin, belum dikawinin, lu belum bagi ini itu, harta lu belum banyak gitu kan. Dia ada rasa was-was. Nah itu tuh setan pengen ganggu. Waktu pas orang atau hamba Allah itu pengen meninggal. Kira-kira kalau kita latih diri kita sebelum itu gimana? Bisa nggak? Bisa. Yaitu ketika ada panggilan-panggilan tertentu dari Allah atas perintahnya, coba kita belajar ninggalin. Oh, kalau udah, nggak usah kita khawatirin. Apa yang kita khawatirin setelah kematian kita? Anak kita. Hah? Ada Tuhannya istilahnya. Ada Allah yang akan ngejaga istri kita. Lu masih muda, ntar lu kawin lagi. Itu dipikirin. Banda gue banyak, ntar lu manfaatin buat apa nih kira-kira nih. Itu yang dikhawatirin. Nah itu adalah pengganggu-pengganggu yang menggerus satu ketauhidan. Kayak hilang ketawakalan nama Allah. Akhirnya apa? Cinta dunia, hubbud dunia, wa karahiyatul maut. Aluhan yang kata Nabi. Ya. Kita akan banyak diserang oleh wahan. Cinta dunia, takut mati. Ya, gara-gara apa? Setan penunggu badan tubuh nafsu kita itu masih dikasih tempat terus. Harusnya kan kita usir. Pergi lu, walaupun nanti itu tempat kosong ditempatin lagi, usir aja lagi. Latihannya setiap saat supaya orang kalau latihan itu kan orang kalau di pas di ringnya, kalau tanpa latihan kan nggak bakal bisa jadi pemenang. Petinju nih datang masuk ke ring, baru dibilang petinju masuk ke ruang ring gitu kan, ditanya pengalamannya apa, dia kagak ada, dia nggak pernah latihan. Ya alamat dah kalah dah pasti kan gitu. Ngomong petinju pakai sarung tinju, waduh gayanya doang, nggak pernah latihan, gilirannya dihantem dem melintir. Muter-muter dia. Makanya perlu latihan. Ngadepin setan gimana caranya? Gitu. Nah, di sini beliau mengingatkan kita. Maka sering-sering latih diri kita untuk tadi itu. Ya. Ama yang mubahat aja kita kudu jaga-jaga. Nggak apa-apa sih terima makanan apapun dari teman. Cuma kan kita ada rem-remnya dikit. Tadi dulu lu punya teman kagak bener, jangan lumayan terima aja. Masuk ke perut, masuk ke mulut kita, masuk ke darah kita. Tumbuh menjadi darah daging kita dalam ibadah. Kira-kira gimana? Kan harusnya dipikirin. Pantas aja, maaf ya, anaknya kagak bener, bininya susah dibilangin, lah main caplok aja, bonus kagak jelas, bro ini ada persenan, apaan kan gue ditanya, persenan dari mana, ceritanya gimana ceritanya, gue bisa dapet nih, ini enggak, gue nggak mau tahu dah, gue terima aja, yang penting anak bini gue seneng, efeknya terjadi apa? Iya, jangan heran makanya, anak susah dibilang, bini apalagi, kacau. Kerasa kayak hidup itu ada penjara yang mengekang gara-gara apa? Ketidakhati-hatian, cuek, bodoh amatan. Jangan pikir kagak ada harganya itu. Kayak kita masukin barang main elek aja. Lah kalau ada kontradiktif antara unsur apa? Makanan asam yang kita makan sama manis gabungan gimana kira-kira? Uyem. Habis makan durian misalnya, minum manis-manisan lagi, begadang kagak berhenti. Akhirnya ya nggak lama, paling sebulan mulai gulanya ngelonjak, darah tingginya mulai kelihatan, puyeng mulu gitu. Kenapa? Karena apa yang enak main dimasukin aja, dia nggak pikirin dampak efek sampingnya. Kalau kurang ngejaga hawa nafsu kita, ngejaga kezuhudan kita untuk mempersiapkan kesehatan batin kita, maka jangan harap kemenangan akan didapat oleh seorang hamba ketika hari waktunya datang. Kita semua bakal menjalani perjuangan itu. Ini jangan bukan cerita dongeng ini. Nah, ini beneran. Karena diriwayatkan ada banyak. Hati-hati. Setan nggak bakal libur ingin menjadikan seorang hamba itu durhaka kepada Allah, kepada Rabb-nya. Gitu. Ya latihan, sekali lagi latihan. Ya. Bukan cuma pada ibadah doang, tapi pada cara dan bagaimana ibadah itu kita jalankan. Hasil dari apa yang didapatkan juga harus baik. Itu nanti akan terasa pada kemenangan yang ketika hari hanya kita udah nggak berat lagi. Tong jaga sholat. Udah begitu dong, nasihatnya udah gampang. Mah jaga sholat.
Biasa orang-orang tua kita sederhana, nggak bilangin lo hati-hati no banda yang di sono, nggak. Dia nggak ceritain tentang banda-bandanya, nggak. Pakaian yang ono emas yang ini, nggak, dia nggak ceritain. Karena dia udah tahu hukum Allahnya kan, turun. Ya ini ilmu waris. Dia nggak khawatir. Yang dia tekankan adalah jaga sholatmu, jaga kewajibanmu, jaga akidahmu. Itu orang-orang soleh itu doanya begitu. Ada cerita seorang tua kaya raya. Ketika itu dia memberikan, ini ada kisah ibrah bagus ya, zaman dahulu kala. Si saudagar kaya ini ingin meninggal, lalu dia memberikan 2 wasiat kepada anaknya. Dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, ketika ayah nanti meninggal, karena kebetulan beliau udah tua, aku berikan 2 amanat wasiat kepadamu. 1, pakaikan di kakiku kaos kaki yang koyak atau bolong tuh, ada tuh ditunjuk tuh kaos kaki itu udah bolong, udah lusuh. Yang kedua, Bapak kasih surat, buka surat ini setelah Bapak dimakamkan. Gitu, ayah dimakamkan. Akhirnya nggak lama beliau meninggal. Ketika meninggal biasa kan, kalau orang meninggal dimandiin, ya, diurusin. Nah, ketika mau ditutup kain kafan, dia bawa tuh kaos kaki yang diwasiatin sama bapaknya, sama ayahnya. Maaf, Pak Haji, Pak Mualim, gitu. Ini saya diwasiatkan ini oleh ayah saya untuk dia pakaikan ini kepada kakinya. Ya. Nah, bingung kan? Ini apa-apaan? Nggak boleh. Mau pakaian apaan aja nggak boleh. Ini buntut, ini wasiat. Gitu. Nggak ada, ini dilarang. Yang boleh dibawa hanya kain kafannya. Nggak ada, wasiat ini nggak bisa dijalankan. Dalam syariat ini nggak boleh. Wasiat yang bertentangan dengan agama nggak boleh ada wasiat. Gitu. Bingung kan? Ya udah pasrah lah. Orang yang bilang, ya guru juga yang ngurusin jenazah ayahnya. Akhirnya berangkat ke kuburan sampai dimakamkan. Selesai pemakaman, dia masih megang wasiatnya kan, yang satu untuk dibaca setelah dimakamkan. Dibuka itu surat. Apa kata ayahnya di dalam surat itu? Wahai anandaku, ketahuilah bahwa kaos kaki lusuh yang sudah usang saja tidak dapat aku bawa. Bagaimana harta yang aku tinggalkan? Apa yang dapat aku bawa? Kecuali adalah amal kebaikan dan amal soleh. Itu bapaknya pengen ngewasiatin ngasih 2. Dia tahu bakalan kalau yang ngurusin jenazah gue pasti nggak ngasih. Maka ditulis itu wasiat. Maka jagalah harta sebaik-baik, jalankan. Ya, dunia itu seperlunya dan sebaik-baiknya untuk menuju akhiratmu. Sungguh engkau tidak akan membawa sesuatu kecuali apa? Amal soleh dan amal ibadah. Yang nempel di jasad cuma kain kafan. Itu, masya Allah. Itu kisah yang dimasyhurkan oleh para ulama kala itu. Jadi apa yang kita mau bawa? Kalau persiapan aja kita belum jaga, kita belum latih. Kira-kira ini keluar dari sini siapa yang ngejagain kita? Balik di rumah tidur, besok kita bangun pagi-pagi. Nggak ada jaminan sampai sekarang. Maka ketika kita tahu akan himbauan ini, minta sama Allah, ya Allah, kuatkan hati ini untuk menjaga iman, Islam, akidah, ketauhidan. Itu minta husnul khotimah. Makanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini ada manfaatnya dan menjadikan ingatan baik untuk kita jalankan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.